Di zaman sekarang tuh bercanda udah kelewat batas, apalagi bercandanya di dunia maya. Kalau kita ngerasa sakit hati sama ucapan mereka, pasti dijawabnya cuman bercanda atau baperan banget sih lo. Padahal kan mereka bukan jadi kita. Mental mereka dengan kita juga tentu berbeda. Tapi tahu gak sih, ternyata itu termasuk cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan yang dilakukan secara berulang untuk menakuti, membuat marah, bahkan mempermalukan orang lain menggunakan teknologi digital. Cyberbullying sendiri menjadi persoalan atau permasalahan serius yang sering terjadi seiring pesatnya perkembangan teknologi sekarang. Sebab tindakan ini terjadi pada siapapun orang tanpa memandang usia, dimulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bentuk dari cyberbullying ini bisa berupa penyebaran kebohongan tentang orang lain di media sosial, mengancam atau mengirim pesan menyakitkan kepada orang lain, serta memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Bahkan, demi membuat korban atau sasarannya merasa takut, pelaku rela meniru atau mengatasnamakan seseorang menggunakan akun palsu dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Dan justru, pelaku cyberbullying sering menertawakan korbannya dengan dalih "cuma bercanda kok" atau "baperan banget sih". Makanya nggak heran jika tindakan ini sering dinormalisasikan. Ada 10 jenis cyberbullying, tetapi yang paling sering dinormalisasikan adalah 1. Flaming atau tindakan mengirimkan teks yang berisi kata-kata frontal. 2. Denigration atau tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyebarkan citra buruk orang lain. 3. Impersonation atau tindakan pura-pura meniru atau menyamar menjadi orang lain. 4. Outing and tricky atau tindakan menyebarkan rahasia orang lain di ruang digital. Lalu, bagaimana dampak dari cyberbullying? Dampak cyberbullying pada korban akan memengaruhi 3 aspek, yakni mental, psikolog, dan dalam kehidupan sekolah. 1. Jika secara psikologis, korban akan mengalami timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan mengakhirinya dengan bunuh diri. 2. Secara sosial, korban akan kehilangan kepercayaan diri. 3. Secara dampak kehidupan sekolah, korban akan mengalami penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan perilaku bermasalah di sekolah. Tentu dampak dari cyberbullying bagi korban tidak menghilang begitu saja, melainkan membengkas serta mengaruhi dirinya. Sedangkan dampak dari cyberbullying bagi pelaku cenderung bersifat agresif, mudah marah, kurang berempati, dan dapat dijauhi orang lain. Bahkan Indonesia sendiri menjadi nomor 1 negara dengan kasus cyberbullying terbanyak di dunia. Cyberbullying dapat dicegah dengan 1. Menghentikan penyebaran konten tidak pantas. 2. Memahami dengan bijak dalam bermedia sosial. 3. Bercerita dengan orang yang dipercaya. 4. Dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kasus cyberbullying yang sempat membuat heboh tahun lalu adalah kasus anak SMA yang menjadi korban cyberbullying selama setahun oleh ibunya sendiri. Kasus ini terjadi di Michigan, Amerika Serikat. Kendra Gellichari sempat membuat publik tak habis pikir setelah diduga melecehkan putrinya sendiri dan kekasih putrinya dengan menggunakan identitas palsu. Motif Kendra membuli putrinya sendiri belum terungkap jelas, sehingga ia dituntut dengan tuduhan menggunakan komputer untuk melakukan tindak kriminal kejahatan yang dipidana dengan hukuman 10 tahun penjara. Pada 19 Desember 2022, Kendra ditahan kemudian dibebaskan dengan jaminan. Di Indonesia, hukuman bagi pelaku cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 11 2008. Khususnya termaktub dalam pasal 27 ayat 3 dan 4 UU 11 2008 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahkan Indonesia menjadi nomor 1 negara dengan kasus cyberbullying terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, mari hentikan cyberbullying sebab semua orang berhak hidup dengan tenang. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.